Oke, jadi di sini kita akan membahas ya, kita kembali lagi seputar konten tidak asli. Apakah aman untuk di Facebook? Jawabannya ya bisa jadi aman untuk sementara saja teman-teman ya. Dan ini terbukti ya. Jadi fitur monetisasi yang baru ya. Jadi fitur monetisasi konten Facebook yang baru, yakni monetisasi konten di Facebook ini sudah ada yang dibatasi ya. Bahkan di sini itu dicabut untuk monetisasinya. Program monetisasi konten, Anda tidak bisa menghasilkan uang dari reel tetapi masih bisa mendapatkan uang dari postingan dengan gambar dan teks ya. Jadi sangat disayangkan sekali teman-teman. Updatean terbaru saat ini kita itu kan akan mendapatkan monetisasi konten di Facebook ya. Dan kenapa sih dari fitur monetisasi konten untuk di Facebook ini bisa dicabut oleh Facebook? Nah, salah satu penyebabnya adalah konten tidak asli. Dan apakah kita boleh melakukan sebuah reupload? Jadi kalau teman-teman ya membangun sebuah kreator di Facebook hanya untuk riset-riset saja ataupun iseng-iseng saja, itu nggak masalah ya. Dan ketika nanti pun kalau akun kita terkena pelanggaran, itu nggak akan ada penyesalan. Nah, kalau memang tujuan kita ya itu untuk iseng-iseng saja ya, untuk mendapatkan penghasilan sementara saja. Nah, tapi kalau untuk jangka panjang, konten tidak asli ini juga beresiko teman-teman. Dan kenapa sih program monetisasi konten kreator di Facebook ataupun monetisasi beta yang baru kita dapatkan sudah bisa dicabut seperti ini? Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya di bagian atas ya. Oke, di sini saya angkat ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini itu adalah akibatnya konten tidak asli. Ya, jadi ini ada konten tidak asli di sini, itu sudah jelas. Ya, konten reupload ini memang kalau untuk jangka panjang itu nggak bisa ya, tapi kalau untuk iseng-iseng saja ini nggak masalah, teman-teman bisa pakai versi reupload ya. Tetapi ya memang ketika nanti akun kita dihapus oleh Facebook ya, ataupun akun kita hilang, yaitu kita harus sudah tahu resikonya kalau kita menggunakan konten reupload ya. Nah, jadi ini bukti ya teman-teman, monetisasi Facebook bisa dicabut gara-gara konten tidak asli ya. Jadi seperti itu, dan pastikan teman-teman bisa tonton sampai akhir agar nggak gagal paham. Oke, jadi tentunya untuk video di awal tadi sebagai gambaran teman-teman ya, bahwa monetisasi baru pun ketika memang akun kita ini melanggar kebijakan dari Facebook, pasti Facebook juga akan tetap memberikan teguran ya, dimana monetisasi konten Facebook bisa dicabut seperti tadi, seperti di awal tadi yang sudah saya bahas. Nah, intinya ketika teman-teman ingin menggunakan sebuah konten reupload ya, jadi konten reupload ya, teman-teman pastikan memiliki satu HP yang beda dengan akun utama kita. Nah, maksudnya teman-teman misalkan nih tujuan teman-teman ingin reupload ya, nggak masalah, teman-teman bisa buat akun baru beda HP. Nah, jadi satu akunnya khusus akun utama dan fanspage utama ya, kemudian di HP yang kedua. Nah, itulah jika teman-teman ingin menggunakan versi reupload, nah itu nggak masalah. Dan ketika terjadinya nanti untuk akun kita itu dihapus, nah kita kan nggak ada penyesalan karena di akun misalkan yang akun reupload terkena hapus, maka kita masih ada akun utama tapi beda HP. Nah, itu saran dari saya buat teman-teman yang mungkin ingin melakukan untuk riset ya, riset bagaimana cara agar teman-teman bisa lolos dari reupload ya. Nah, kalau pribadi saya sendiri itu sudah pernah riset teman-teman ya, saya sendiri itu sudah pernah riset tentang di bagian reupload ini. Tetapi riset saya ya itu rata-rata memang nggak bisa jangka panjang ya. Jadi untuk riset saya sendiri untuk konten reupload itu nggak bisa jangka panjang. Nah, kenapa ya? Seiring berjalannya waktu ya, video-video kita dari itu pemilik hak cipta yang mengeklaim, dari itu dihapus oleh Facebook, itu sering pernah saya dapatkan. Nah, makanya dari situ saya tidak pernah menyarankan teman-teman untuk melakukan sebuah reupload. Nah, malahan kalau kita menggunakan konten sendiri ya, syukur-syukur konten keseharian kita itu bisa rame. Nah, itu malah alhamdulillah teman-teman. Nah, kenapa? Karena kita nggak perlu mikir untuk kontennya. Jadi sehari-hari tinggal kita rekam, kita upload ya, dan setelah itu ya kita tenang ya. Itu. Nah, kalau kegiatan sehari-hari itu malah kita enak ya, hari-hari kita itu tinggal kita rekam, mau itu memasak, mau itu kemanapun, itu tinggal kita rekam. Jadi kita nggak perlu mikir lagi untuk kontennya. Jadi kalau konten keseharian, kalau tonton sudah tertarget di situ, itu malah enak lagi ya. Jadi tinggal kita rekam saja kehidupan sehari-hari kita, tinggal kita rekam. Kita ngapain, itu tinggal modal rajin saja upload video. Nah, itu kuncinya ya. Nah, selanjutnya, jadi tadi sebagai bukti saja teman-teman ya. Jadi konten reupload itu tidak bisa dijadikan jangka panjang. Ya, itu jelas. Ya, mungkin bertahan, saya pribadi itu bisa gajian ya cuman beberapa kali saja teman-teman ya. Untuk selanjutnya itu langsung
permanen ya, langsung permanen, langsung nggak mendapatkan lagi. Nah, jadi ya dari pengalaman saya pribadi, itu saya bagikan kepada teman-teman. Tetapi ini opsional ya, teman-teman yang mau mengikuti saya dengan versi wajib menggunakan konten asli itu nggak masalah. Tetapi jika teman-teman memang nggak mau mengikuti saya ya, itu nggak masalah. Yang terpenting ketika teman-teman ingin mengetahui ya suatu platform ini aturannya seperti apa, maka nanti teman-teman bisa melakukan sebuah riset terlebih dahulu. Jadi kalau kita sudah riset itu kita akan tahu jawabannya. Jadi kuncinya seperti itu. Nah, untuk saya sendiri di sini alhamdulillah sudah mendapatkan monetisasi konten untuk di Facebook ya. Kita masuk di bagian Facebook seperti ini. Nah, setelah kita masuk di bagian Facebook seperti ini, dan di sini untuk updatean terbaru alhamdulillah saya sudah mendapatkan monetisasi konten di Facebook ya. Jadi agar nanti fitur monetisasi konten untuk di Facebook ini tetap awet dan juga bisa jangka panjang. Nah, saran saya itu memang fokuskan konten original. Karena di sini kita tahu di awal tadi menggunakan konten tidak asli ataupun konten reupload ini bisa berdampak fitur monetisasi kita ini akan dicabut oleh Facebook ya. Untuk di awal tadi itu sudah saya bahas. Nah, tentunya untuk monetisasi konten buat teman-teman yang belum mendapatkannya sabar saja karena ini akan diundang untuk jutaan kreator ini nanti sampai tahun 2025 ya. Jadi updatean terbaru ini di tahun 2025 nanti semua konten kreator akan diundang di bagian dari program monetisasi konten. Nah, karena yang menjadi konten kreator itu bukan hanya kita. Jadi ya kita sabar saja teman-teman. Ya, sabar saja dan tentunya utamakan konten original. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk pembahasan yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jika nanti misalkan ada pertanyaan, ya teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Jadi ini sebagai bukti saja bahwa memang konten reupload ini tidak saya sarankan buat teman-teman semua. Dan tetapi opsional lagi, itu kembali lagi kepada teman-teman. Nah, jika ingin melakukan reupload ya nggak masalah, teman-teman bisa lakukan. Tetapi dan nanti ketika memang terkena pelanggaran ya itulah mungkin sudah resikonya. Nah, jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan pembahasan seputar fanspage maupun Facebook profesional. Dan untuk akun saya di sini yang mendapatkan monetisasi konten di Facebook ini merupakan sebuah akun fanspage ya, jadi bukan Facebook profesional. Oke, jadi ya tentunya di sini saya lebih aktif lagi memang di bagian fanspage dan saya mengembangkan fanspage yang lain juga. Dan tentunya saya juga melakukan sebuah riset di mana nanti kalau sudah berhasil ya kita akan sama-sama bagikan di channel ini ya. Jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.